Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita bisa bersama-sama belajar ya, dan ini adalah tema yang cukup penting bagi kita semuanya ya, Masya Allah. Kenapa kita belajar tentang masalah tema ghibah ini, teman-teman? Karena banyaknya wanita terjerumus ke dalam neraka wal-iyadu billah. Di antara sebabnya adalah karena tidak bisa menjaga lisannya. Ya, dan sebelumnya kita sebenarnya sebelum pembahasan ghibah ini, teman-teman, ada doa-doa. Ya, saya langsung ke ghibah karena saya pikir teman-teman yang untuk doa-doa ini nanti teman-teman bisa baca sendiri nggih, bisa dibaca dan insyaallah sudah ada keterangannya. Itu kan hampir semuanya doa-doa. Ya, sudah teman-teman, yang terakhir kita pelajari itu nanti setelahnya banyak doa-doa. Doa agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa para nabi, kita sudah ya, banyak doa bila mana takut kepada penguasa, doa orang-orang yang ia senantiasa berdoa, doa meminta keselamatan. Ini nanti teman-teman baca sendiri ya, insyaallah. Ada bahasa Arabnya bukan di tempatnya teman-teman? Ada. Enaknya di buku hitam itu sudah sahih, adabul mufrad. Insyaallah hadis-hadis yang ada di situ sahih. Jadi teman-teman tidak usah memilah dan memilih lagi apakah ini hadis dhaif atau ini hadis mungkar atau hadis sahih, semuanya sahih. Jadi doa-doa yang ada di dalam kitab sahih adabul mufrad itu bisa diamalkan oleh teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, nanti kita sekarang masuk ke ghibah. Kalau di buku hitam halaman 333. Ghibah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing atau janganlah sebagian dari kalian saling menggibahi sebagian yang lain. Dan di sini teman-teman, kalau kita bisa melihat la di sini adalah la nahiyah, perintah untuk kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk ghibah. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk ghibah, sejatinya kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Dan ketahuilah bahwa ghibah ini adalah dosa besar. Subhanallah. Yang mana dosa besar itu teman-teman, di antara ciri-cirinya adalah adanya larangan yang keras di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau ada larangan di dalam Al-Qur'an disebutkan, berarti itu sudah masuk dosa besar. Atau di antara ciri dosa besar adalah apabila disebutkan hukumannya, ya, ancamannya. Kita tahu teman-teman bahwa subhanallah Rasulullah SAW pernah menceritakan sesungguhnya kelak nanti di akhirat ada orang yang mendapatkan hadiah dari kawannya. Apa hadiahnya? Hadiah dari kawan-kawan yang dulu menggibainya. Fulanah misalnya, dia digibai oleh A, oleh B, oleh C, oleh D. Maka besok fulanah ini di akhirat, kata Rasulullah SAW, dia akan didatangi oleh A, B, C, D dan memberikan hadiah kebaikan amal solih yang telah dikerjakan oleh A, B, C, D kepada fulanah ini. Jadi subhanallah ya, terkadang amal solih itu teman-teman kita lakukan hanya kita mendapatkan lelahnya saja. Terkadang amal solih itu kita lakukan ternyata itu hadiah untuk saudara kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Karena kita justru kita salat, kita saum, kita zakat, kita sedekah, dan kita hancurkan sendiri amal solih kita dengan menggunjingi saudara kita. Rugi nggak kira-kira teman-teman besok? Rugi. Orang yang suka ngibahin saudaranya tuh ruginya pakai rugi banget. Capek-capek dia beramal solih, tapi ternyata besok dia hadiahkan amal solih tersebut kepada orang yang ia gibai. Dan bagi yang digibai, bagi yang diomongin oleh orang, hendaklah bersabar. Ya bersabar, karena memang dunia tempatnya seperti ini. Kita melakukan kebaikan, ada yang ngomongin, ya nggak? Apalagi melakukan keburukan, lebih-lebih dari itu. Bersabarlah dan ingat janjinya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadisnya teman-teman. An Jabir bin Abdullah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ata ala qabrain. Dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah tahu teman-teman Jabir ini
merupakan sahabat yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat berantusias dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW, dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Subhanallah. Terutama hadis-hadis bab haji. Ya, bab haji teman-teman bisa tengok ke hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kalau saya pernah menemukan kitab teman-teman waktu di Yaman, tapi waktu itu saya nemunya di perpustakaan. Ya, saya belum punya. Jadi memang ada ulama itu yang membuat kitab. Misalnya hadis satu kitab itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Semuanya satu kitab itu semuanya yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Ada kitab yang semuanya diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dan itu subhanallah, yang membuat itu adalah para ulama. Ya Masya Allah. Untuk apa? Untuk memudahkan kita kaum muslimin setelahnya. Subhanallah. Jadi kalau ulama itu ada yang membuat kitab per bab. Misalnya bab Toharoh dibahas satu kitab. Ada yang membuat kitab per perawi hadis. Ya. Kayak seperti tadi Jabir bin Abdullah ini semuanya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad misalnya. Semuanya Imam Ahmad. Ya Masya Allah. Nah, Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Walaupun tidak sebanyak Abu Hurairah. Beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan teman-teman bahwa Jabir senantiasa ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ata ala qabrain. Kemudian mereka datang di dua kubur, yu'addibu sahibahuma, dan dua kubur itu di dalamnya sedang diadab ya penghuni kuburnya. Subhanallah. Faqala, Rasulullah SAW berkata, oh iya, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa dari mana Rasulullah SAW tahu bahwa yang di dalam kubur ini diadab dari wahyu. Dan ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan oleh Allah kepada selain Nabi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku zaman sekarang, ada orang dia bilang ini sahibul kubur, di dalam ini sedang diadab, maka jangan dipercaya. Karena Rasulullah ketika mengatakan bahwa penghuni kubur ini sedang diadab, itu bukan berdasarkan apa yang ada dalam diri Rasulullah, tapi berdasarkan wahyu. Allah yang beritahu Rasulullah SAW bahwa dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan mereka mengetahui apa yang terjadi di alam kubur. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa ada sebagian orang-orang yang dia di alam kubur itu tidak menemukan fitnah kubur. Kemudian di sini dikatakan innahuma la yu'adzibani fi kabirin wa bala, amma ahaduhuma fakana yaghtabun nas wa amma al-akharu fakana la yata'adza minal baul. Kata Rasulullah SAW, dua penghuni kubur ini kenapa diazab teman-teman? Subhanallah. Yang pertama karena dia melakukan dosa besar. Di antaranya adalah ghibah. Dan para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan masalah ghibah. Mari kita pelajari teman-teman. Karena kalau kita tidak belajar apa itu ghibah, kita tidak akan tahu ya. Baik, yang pertama dikatakan oleh Ibnul Asir bahwa ghibah ini membicarakan keburukan seseorang meskipun keburukan itu ada padanya. Subhanallah. Dan terkadang kita tanpa disadari ya teman-teman, nas'alullah as-salamah, kita berbicara ternyata kita membicarakan keburukan orang tersebut walaupun itu benar terjadi padanya. Ya, ini sudah masuk ke dalam ghibah menurut Ibnul Athir. Kalau menurut Al-Ghazali, ghibah itu adalah memperbincangkan saudara kita dalam hal yang ia benci jika ia mengetahuinya. Ya, misalnya A menggibahi B kepada C. Ya, A bilang bahwa B itu dia adalah orang yang bakhil misalnya. Ini termasuk ghibah. Atau misalnya A berkata kepada C, wahai B, ketahuilah bahwa si B ini misalnya dia adalah orang yang keras, orang yang dia misalnya tidak misalnya teman-teman keburukan itu ya, pemalas misalnya. Dan si B jika dia mendengar itu dia akan benci, tidak suka ya kalau dirinya
dijadikan sebagai bahan pembicaraan oleh si A, dan ini masuk ke dalam ghibah. Baik, kemudian ada juga teman-teman bahwa para sahabat radhiyallahu alaihim ketika ditanya tentang ghibah oleh Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Mal ghibah? Maka para sahabat bertanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa kata Rasulullah SAW? Ini definisi Rasulullah SAW dalam ghibah. Ghibah itu dzikra akhaka bima yakrah. Ini hadis. Dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut saudaramu dalam sesuatu yang tidak ia sukai. Ya, dzikraka akhaka bima yakrah. Ini definisi ghibah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW meneruskan, ya, ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika sesuatu yang saya katakan itu ada pada diri saudaraku? Jadi subhanallah, sahabat itu teman-teman adalah orang-orang yang ia sangat bersemangat dalam mengetahui untuk menginginkan kebenaran. Mereka itu sangat keras, sangat semangat. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya memang itu terdapat pada diri saudaraku, apakah itu disebut ghibah? Kemudian Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqul, kalau memang yang kamu bicarakan itu ada pada diri saudaramu, faqad aghtabtuhu, berarti kamu sudah menggibainya. Ya, wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tolong catat teman-teman. Kalau ternyata yang kamu bicarakan sesuatu dari saudaramu itu tidak ada padanya, berarti kamu telah menuduhnya. Berarti kamu telah memfitnahnya. Dan kita tahu fitnah itu dosanya lebih banyak lagi daripada ghibah itu sendiri. Ya, coba saya mau tanya, kira-kira yang banyak terjatuh ke dalam ghibah atau ke dalam menuduh seseorang, memfitnah seseorang itu laki-laki atau perempuan? Jujur teman-teman. Ikhwan atau akhwat? Ahwat ya. Bapak-bapak itu paling kalau ngobrol ini apa coba? Ngobrol bola, ngobrol. Misalnya kemarin Ustadz Ami bahas apa ya? Misalnya ngobrol ilmu, ngobrolin bisnis misalnya. Kalau perempuan akhwat yang diobrolin apa? Hah? Masak? Apa semuanya masak? Awalnya masak. Nanti lama-kelamaan fulana ternyata pandai masak. Kalau fulana itu dia nggak pernah masak. Dia kalau itu beli terus ya buat suaminya. Nah, masuk ya kan? Awalnya masak, lama-kelamaan serempet sana, serempet sini, akhirnya masuk ke dalam ghibah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian beliau mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ghibah ini sedikit atau banyaknya sama-sama dosa. Ya, subhanallah. Ghibah ini teman-teman walaupun sedikit atau banyak sama ghibah. Kadarnya itu cukup, ya, sedikitnya saja dikatakan dosa, apalagi banyak. Ya, Masya Allah. Pernah waktu itu Sofia, ya, wahai Rasulullah, cukuplah bagimu bahwa Sofia seperti ini. Jadi dulu itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya, nih teman-teman, istrinya Rasulullah, semoga Allah meridhoi beliau, ibunda Aisyah, tetap, ya, walaupun beliau istri Rasulullah, tetap ada pernah melakukan kesalahan. Apa diantara kesalahan beliau? Tapi kerennya nih, kalau ibunda Aisyah itu melakukan kesalahan, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, dan beliau langsung, karena hatinya lembut ya, beliau langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari beliau pernah bercerita kepada Rasulullah SAW tentang istri beliau yang bernama Sofia. Ya, kata ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, cukuplah bagimu bahwa Sofia ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya adalah dia adalah wanita yang pendek, ya, dia adalah begini-begini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, ya, lihat, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Sungguh engkau telah mengatakan suatu kalimat yang jika kalimatmu dicampurkan dengan air laut, tentu kalimatmu akan merusak air laut yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Lihat teman-teman, kita tahu ya, ibunda Aisyah sama Sofia kan sama-sama madu, ya. Dan di mana-mana yang namanya madu, tahu madu nggak? Tobinah, madu, ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Biasanya madu ini nggak selalu jalan terus mulus, ya. Kadang ada gesek-gesekan. Maka subhanallah, ternyata terjatuhlah ibunda Aisyah kepada ghibah dan Rasulullah SAW langsung menegurnya. Allahu Akbar. Baik. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, teman-teman, waktu beliau naik ke atas mimbar.
Beliau kemudian menyeru kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, kata Rasulullah SAW, ya, keimanan kalian belum masuk ke dalam hati kalian sampai kalian bisa menjaga atau tidak menyakiti kaum muslimin. Dan di antara menyakiti kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, adalah dengan mencela kaum muslimin itu sendiri. Di antara menyakiti kaum muslimin adalah dengan menggunjingi kaum muslimin itu sendiri. Di antara mencela kaum muslimin atau menyakiti kaum muslimin adalah membuka aibnya. Subhanallah. Dan ini perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Subhanallah teman-teman. Karena bagaimanapun saudara kita, walaupun itu tidak sekandung, dia adalah kaum muslimin yang wajib kita hargai kehormatannya, kita hargai hartanya, dan kita muliakan apa yang ada dalam dirinya. Masya Allah. Baik, oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini amma ahaduhuma fakana yaktabun nas. Yang kedua, wa ammal akhar fakana la yata'adza minal baul. Ya. Dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang kalau habis buang air kecil, dia tidak beristinja, tidak bersih-bersih, tidak apa istilahnya, tidak beristinja atau ya beristinja, tidak membersihkan bekas kotorannya, dan mereka akan diadab. Teman-teman, mohon ini menjadi perhatian bagi kita yang memiliki anak-anak, terutama anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau habis BAK, kamu harus bersihkan bekasnya. Ya. Karena banyak anak-anak itu yang subhanallah kalau tidak diajarkan oleh ibunya sendiri, dia akan kencing sembarangan, dia akan BAK sembarangan dan tidak membersihkannya. Ya. Bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini perlu kita ajarkan. Dan yang namanya toilet training, ya, kalau ibu-ibu ya bilang ya, itu bukan hanya sekedar kita mengatakan kepada anak-anak, ini loh nak, ya caranya membersihkan. Kita juga benar-benar mengajarkan itu di antara kesempatan kita untuk mengajarkan aurat kepada anak-anak kita. Ini nak, ini adalah aurat yang harus kamu tutupi. Saya miris bu, sedih ketika mendengar kemarin baru ada yang curhat via WhatsApp. Kalau beliau bilang, Ustazah, kalau antum nanti ada dalam suatu forum, dalam suatu majelis, tolong pesan saya disampaikan kepada para jamaah. Kata beliau, di tempat beliau, di daerah beliau, ini terjadi. Ya subhanallah. Ada anak-anak, ya usia SD, itu menjadi, mohon maaf sekali, menjadi korban seksual orang laki-laki besar. Jadi modusnya bapak ini menjual mainan anak-anak, ya mainan anak-anak. Kemudian anak-anak kampung yang lagi main diberikan mainan itu, dan akhirnya waliyadzubillah kemudian dibawa masuk, dan bapak itu melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama ini. Dan ini terjadi real, ya teman-teman. Maka perlu kita ajarkan, ketika kita mengajarkan tentang bab istinja, itu juga kita ajarkan tentang bab aurat. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, aurat ini nak, ya dari pusar sampai lutut ini harus kamu jaga. Tidak boleh kamu berikan kepada yang tidak berhaknya. Kamu harus jaga, ingat Allah maha melihat. Jangan sampai kamu mau kalau ada yang begini, ada yang begitu, ya. Karena sekarang itu subhanallah, para orang dewasa yang dia memiliki ketidaknormalan, mereka yang menjadi bahan incaran adalah anak laki-laki. Ya, masya Allah. Kemudian di sini dikatakan fada'a bijaridati rotbah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, au bijaridatain, atau 2 pelepah kurma. Fakasarohuma. Kemudian beliau mematahkannya, dipatahkan. Summa amara bikulli kasratin faghurisat ala qabrin. Kemudian beliau memerintahkan, ya, mengambil 1 atau 2, kemudian ditancapkan di dalam tanah tersebut. Faqala Rasulullah SAW, amma innahu sayuhawwanu min adabiha makana rotbatain. Maka biidnillahi ta'ala 2 orang yang sedang diadab di dalam kubur ini diringankan adabnya selama pelepah kurma ini belum kering. Nah teman-teman, mohon digarisbawahi, yang bisa melakukan ini hanyalah Rasulullah SAW, kekhususan Rasulullah SAW, ya, bukan
melakukan untuk selain Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan memiliki keyakinan. Misal, contoh, ada sebagian orang yang meyakini bahwa dengan menebar bunga-bunga yang masih basah di atas kuburan seorang mayit, ya di atas kuburan itu, maka ini adalah sebuah hal yang bisa meringankan adab dari orang yang sedang berada di kubur. Itu ada sebagian orang yang berkata demikian. Maka itu tidak bisa masuk akal, tidak boleh kita terima, karena ini kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi waktu itu Rasulullah SAW memang beliau mengambil pelepah kurma dan menancapkannya di atas kubur, dan beliau bilang selama pelepah kurma ini masih basah, maka orang yang ada di dalam kubur diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disyariatkan bagi selain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali lagi ke ghibah, teman-teman. Saya itu pernah dapat ada ghibah yang diperbolehkan. Oh iya, tolong dicatat. Ada ghibah yang diperbolehkan dalam 6 perkara. Ini menjadi ilmu bagi kita semuanya. Pertama, ketika terjadi ketidakadilan. Misalnya, ada seseorang didolimi, ya, dan ia mengadukan kedolimannya kepada hakim. Ingat teman-teman, mengadukan kedolimannya bukan kepada kawan, tapi kepada hakim yang bisa memutuskan permasalahan tersebut, ya. Maka ini diperbolehkan. Misal, wahai hakim, wahai qadhi, ketahuilah bahwa tetanggaku telah berbuat dolim kepadaku. Dia misalnya membuat jendela lebih tinggi daripada rumahku, dan dia selalu mengintip keluargaku dari atas rumahnya. Itu dolim nggak berarti? Dolim. Katakan kepada hakim, maka hakim yang akan memanggil tetangganya dan menyelesaikan masalahnya, dan ini diperbolehkan. Yang kedua, contoh di antara ghibah yang diperbolehkan dalam syariat, meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Meminta pertolongan untuk merubah kepada kemungkaran kepada orang yang ia harapkan dengan kekuasaannya, dengan kekuasaan yang ia saat ini sedang ia pegang, itu bisa menghilangkan kemungkaran itu sendiri. Misal, contoh, dalam sebuah desa, contoh misalnya kalau di tempat saya itu ada Pak Dukuh. Di tempat teman-teman tuh ada nggak Pak Dukuh? Kita tuh paham kalau Pak Dukuh itu jika dia bertindak, dia bisa didengar omongannya. Misalnya kita di dalam desa itu ada suatu kemungkaran, misalnya karaoke yang mana di situ ada orang mabuk-mabukan misalnya. Terus kita adukan kepada Pak Dukuh, bisa nggak Pak Dukuh datang kepada orang yang sedang karaokean itu untuk menasihati mereka, bubarkan mereka misalnya, ya, maka itu diperbolehkan. Asalkan kita tahu bahwa Pak Dukuh itu adalah orang yang apabila ia menegur sebuah kemungkaran didengar oleh orang itu. Jadi biasanya kan ada orang yang memang dia punya kekuasaan dalam suatu tempat, yang mana kalau dia itu mendatangi untuk beramar ma'ruf nahi mungkar maka akan didengar. Begitu ya. Yang ketiga, baik, kepada seorang mufti. Mufti itu orang yang suka berfatwa. Biasanya nggak tahu kalau di Indonesia itu siapa ya muftinya ya? Ustadz mungkin ya. Siapa mufti di Indonesia? Ada nggak sih? Karena kalau di Saudi atau di Timur Tengah tuh memang ada orang yang ditugaskan oleh pemerintah setempat untuk menjadi seorang mufti. Beda ya, qadhi sama mufti itu beda teman-teman. Kalau qadhi itu misalnya ada sebuah permasalahan, ya, persengketaan, dan qadhi itu hakim itu yang akan menyelesaikan. Kalau mufti itu dia tidak ada persengketaan. Misalnya ada ibu-ibu curhat. Iya, curhat apa ya? Curhat ya kepada mufti. Wahai syekh, misalnya, saya punya permasalahan ini. Bagaimana solusinya? Saya minta nasihat. Itu kalau di Indonesia apa? Tokoh masyarakat. Tapi paham ya, apa itu mufti ya? Mufti itu biasanya yang pernah menjadi mufti Syekh bin Baz rahimahullah, itu beliau pernah menjadi mufti. Imam Syafi'i, beliau juga pernah jadi mufti. Ibnu Taimiyah, beliau juga pernah menjadi mufti. Nah, mufti itu orang-orang yang memang ditugaskan oleh negara untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya dan memberikan nasihat-nasihat terbaiknya. Ya, itu mufti. Boleh orang datang ke mufti menceritakan permasalahannya, misalnya, wahai syekh, saya begini, dan itu tidak termasuk ghibah. Ya, baik. Kemudian yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan orang lain. Ya. Dan ini diperbolehkan. Misal, ibu-ibu tahu ada A ini ibu-ibu tahu persis, tapi syaratnya bukan kila wakal, bukan katanya. Ibu-ibu pernah mengalaminya. Contoh,
misalnya ibu-ibu ketemu nih ya dengan si A ini punya watak yang naudzubillah summa naudzubillah, suka memfitnah orang, suka mengadu domba orang, suka bikin keributan, dan ibu pernah jadi korbannya. Misal, maka ibu boleh memberitahukan yang lain dengan kondisi si A agar orang lain tidak menjadi korban selanjutnya. Ini boleh. Syaratnya apa tadi teman-teman? Syaratnya dia pernah tahu. Bukan kila wakal, bukan katanya dan katanya. Ya, di syaratnya sudah paham bahwa oh fulanah ini dia dalam satu kampung itu misalnya dia mencuri, dia sukanya kalau malam hari suka datang merampok rumah orang. Maka kita boleh bilang ke orang-orang, awas hati-hati ya dengan kejahatannya fulan, karena memang dia itu biasanya kalau malam hari suka berkeliaran begitu ya. Dengan tujuan apa? Agar tidak jatuh korban selanjutnya. Maka ini diperbolehkan dan harus meluruskan niat baik-baik teman-teman. Untuk apa saya berkata demikian kepada temanku? Ya, jangan sampai terselip sebuah niat yang buruk. Benar-benar kita harus niatkan bahwa tidaklah saya beritahukan temanku kecuali agar dia terhindar dari kejahatan fulanah yang A ini. Ya, baik. Kemudian yang kelima, ya ghibah yang diperbolehkan untuk tujuan identifikasi. Misal, ada dalam satu kampung orang pincang, namanya misalnya Budi. Ya, di kampung itu banyak nama Budi. Ya, terus dia bilang ada orang datang, dia tanya, misalnya, Mas, tahu rumahnya Pak Budi nggak? Nah, terus yang ditanya, Pak Budi yang mana ya? Di sini banyak Pak Budi. Mohon maaf ibu-ibu kalau suaminya ada yang namanya Pak Budi. Pak Budi itu banyak di kampung saya. Ya, itu loh Pak Budi yang pincang, misalnya yang kakinya satu, misalnya. Itu bukan ghibah. Apa dalam rangka apa? Dalam rangka dia menyebutkan kondisi fisiknya untuk mengetahui Pak Budi yang mana. Itu boleh. Ya, baik. Bukan dalam rangka menghinanya. Yang keenam ini hampir sama dengan yang keempat. Ya, hanya bedanya kalau yang keenam ini misalnya ada orang yang biasa melakukan kebid'ahan, melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam hal agama. Ya, dia terang-terangan mengajak orang lain untuk ikut dalam majelisnya, padahal majelisnya itu bukan majelis yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mengada-ngadakan hal baru dalam agama, tahu ya teman-teman ya. Nah, kita boleh memberitahukan orang lain, fulanah, jangan ikut majelisnya fulan tersebut, karena di sana di majelisnya yang diajarkan itu hadis-hadis dhaif misalnya. Karena di majelisnya yang diajarkan bukan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi katanya dan katanya. Karena di majelisnya diajarkan untuk membenci para sahabat misalnya. Itu boleh ya teman-teman. Memberitahukan fulana untuk tidak datang ke majelisnya fulan atau majelisnya fulana karena di situ diajarkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, hampir sama kan dengan yang 4. Ya, bedanya tadi kalau yang 4 itu wataknya seseorang atau kebiasaan buruknya. Kalau yang ke-6 ini lebih parah lagi. Dia adalah seorang yang biasa menyeru orang lain, tapi bukan untuk kebenaran, justru untuk keburukan. Dan kita mewaspadai orang lain untuk tidak masuk ke dalam majelisnya seseorang tersebut, itu diperbolehkan. Baik, ini diantara ghibah yang diperbolehkan. Karena ada yang pernah bertanya, ghibah itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, dan ini ghibah yang diperbolehkan. Baik, kemudian yang akan kita bahas dalam masalah ghibah teman-teman, kalau diantara teman-teman, misalnya kemarin belum tahu akan dosa ghibah, dan ghibah ini ngeri banget ya teman-teman. Mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dosa ghibah ini seperti memakan bangkai saudaranya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau, tatkala saya di mi'rajkan. Apa itu mi'raj? Teman-teman tahu mi'raj? Keadaan Isra Mi'raj. Mi'raj itu apa? Diangkatnya Rasulullah SAW ke atas langit. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kaum di mana kaum tersebut dia memiliki kuku-kuku dari tembaga. Ya. Dan mereka mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Ini hadisnya sahih.
Ya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah kaum tersebut? Siapakah orang yang dia memiliki kuku-kuku dari tembaga dan mencakar-cakar wajah serta dadanya? Dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia memakan daging manusia. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang di dunia hobinya menggunjingi saudaranya, hobinya di dunia ngomongin saudaranya dan menjatuhkan kehormatan mereka. Ya, suka memfitnah. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ini diantara orang-orang yang besok di akhirat Allah berikan adab mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku yang telah Allah ganti kukunya dengan kuku tembaga. Ya, ini adalah adab diantara adab yang diperoleh oleh orang-orang yang suka berghibah. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik. Saya tadi baca, sudah saya sebutkan belum, ada tambahan ini dari kitab yang satu lagi. Mohon maaf ya teman-teman, ini boleh jadi poin, tapi sepertinya inti bukan ahlinya kita. Ini khusus bagi ahlul hadis, orang-orang yang memang dia masuk dalam posisi ahlul hadis. Ahlul hadis itu yang istilahnya yang dia memeriksa para perawi hadis. Dan ini profesi yang sangat-sangat sedikit di zaman ini, teman-teman. Berdoa aja sama Allah, ya Allah jadikan anakku ahlul Quran dan ahlul hadis. Ya, karena biasanya kalau ahlul Quran itu yang ada buku-bukunya Al-Quran, tafsir-tafsir begitu ya. Kalau ahlul hadis tuh bukunya banyak, teman-teman. Jadi berbagai macam kitab jadi satu ya. Terus mereka biasanya melihat, oh perawi ini dia sikoh apa tidak, oh perawi ini dia berdusta, oh perawi ini dia misalnya suka tadlis, suka memasukkan hadis. Nah, kalau ada ahli hadis mengatakan di dalam kitabnya, hati-hati dengan perawi misalnya yang bernama Ahmad, misal Ahmad bin ini, ketahuilah bahwa ketika dia meriwayatkan hadis, dia meriwayatkannya palsu. Itu boleh ya. Jadi ini dalam rangka jarh wa ta'dil. Kalau ilmu hadis, maka ini juga diperbolehkan. Pernah dengar jarh wa ta'dil, teman-teman? Ini bagian dari ilmu hadis ya, dan ini diperbolehkan. Baik. Poin yang selanjutnya yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah cara bertaubat dari ghibah. Nah, ini penting banget nih. Subhanallah teman-teman, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum kematian itu datang, maka cara terbaik untuk kita adalah bertaubat. Kalau masalahnya haknya Allah yang kita langgar, ya. Di antara taubatnya kita adalah memperbanyak istighfar. Ya, misalnya teman-teman dulu ada yang tidak berpuasa, ada yang tidak sholat, misal, ya, hak-haknya Allah yang dilanggar, maka cukup beristighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosanya. Tapi tidak dengan dosa yang berkaitan dengan hamba Allah yang lain. Ya, seperti riba ini. Riba ini kan menggunjingi orang lain, artinya apa? Kita sedang melakukan sebuah perbuatan maksiat yang berhubungan dengan saudara kita. Ya enggak? Maka bagaimana cara bertaubatnya? Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, ya. Beliau menyebutkan bahwa kafarah, ya, penebus ghibah, di antara taubatnya seseorang ketika akan ghibah, yang pertama memintakan ampunan untuk orang yang engkau ghibai. Contoh, misal contoh, ibu-ibu menggibahi mertuanya. Misal, tapi saya kira ibu-ibu di sini solihah. Jangan ibu-ibu di sini, di luar sana. Ada menantu ngibahin mertuanya, misal, ya. Maka bagaimana cara bertaubatnya? Bilang kepada Allah, ya Rob, ampunilah dosa mertuaku, misalnya ya. Ya Rob, ampunilah dosa tetanggaku. Ya Rob, ampunilah dosa fulana. Yang ibu-ibu dulu sering gibai, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara kafarah atau penebus ghibah, ulama mengatakan, apakah cukup meminta ampunan untuk orang yang diribahi atau diwajibkan meminta penghalalannya? Tahu penghalalannya enggak? Dia datang kepada fulanah yang dulu dia ribahi. Ukhti, mohon maaf ya, dulu saya suka ribahin jenengan gitu ya. Tolong dihalalkan. Apakah itu perlu? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perlu mendatangi orang yang digibahi, ada yang mengatakan tidak perlu diumumkan atau tidak perlu didatangi. Ya, cukup dia memintakan ampun untuknya dan menyebutkan kebaikan. Nah, ini yang kedua. Kalau misalnya kita tidak mau datang kepada orang yang kita gibahi, yang kedua menyebutkan kebaikan fulanah yang dulu kita gibahi itu di tempat-tempat yang dia gibahi. Contoh misalnya, ibu-ibu kumpul nih sama ibu-ibu. Ya, contoh dalam satu majelis. Misal, ibu termasuk yang suka ngomongin fulanah B. Ya,
Terus mau bertobat, ya Allah saya bertobat deh, sudah saya nggak mau lagi ngomongin fulana B, mumpung masih diberi kehidupan, mumpung nyawa saya belum diambil oleh engkau. Maka ibu datang lagi ke majelis yang tadi, ke majelisnya ibu-ibu itu. Ibu-ibu kalau dulu suka ngomongin fulana B dengan keburukannya, sekarang gantian. Masya Allah, fulana B itu sekarang Masya Allah dia sudah baik, dia sudah berhijrah gitu. Kalau dulu dia begitu, sekarang begini gitu. Harus diberitahu di tempat yang dia ghibahin dulu sebelumnya. Ya, forum yang sama. Masya Allah ya. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang mengatakan bahwa dia harus meminta penghalalan dari orang yang digibai itu mengkiaskan dengan harta. Dia teman-teman nanti mau pilih yang mana boleh? Ya, kalau teman-teman memilih, saya ustazah, saya harus mendatangi fulana ya untuk meminta maaf, maka boleh. Dikiaskan dengan apa para ulama ketika mengatakan seperti ini? Dikiaskan dengan harta. Harta kalau misalnya kita mendolimi harta orang lain kan kita harus mengembalikannya. Nah ini dikiaskan dengan seperti itu, berarti kita harus datang kepada fulana tersebut dan mengatakan, wahai fulana, saya mohon maaf kalau kemarin saya pernah menggunjingimu, ya mohon dimaafkan. Ya subhanallah teman-teman, ini keren namanya. Iya enggak? Orang yang punya keberanian yang luar biasa kan mengakui kesalahannya, Masya Allah. Walaupun mungkin fulananya mengatakan, alhamdulillah sekarang kamu udah dikasih hidayah gitu ya. Ya enggak apa-apa ya, diterima daripada nanti di akhirat. Kan sayang, pahala kita yang sudah kita kumpulkan banyak-banyak ternyata nanti kita hadiahkan kepada fulana. Coba pilih yang mana ibu-ibu? Mending di dunia kita turunkan gengsi kita sejenak, atau nanti di akhirat diambil oleh fulana. Ya, kan sayang pahalanya. Baik, termasuk teman-teman di dalam hadis lain. Jadi di antara hadis yang mana Rasulullah SAW waktu itu beliau menyebutkan bahwa di antara orang yang terkena adab adalah orang yang suka namimah, orang yang suka mengadu domba. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang di dalam kubur ini dia diadab di antaranya karena dosa namimah, dosa mengadu domba. Ya, jadi mengadu domba termasuk sebab mendapatkan siksa kubur. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Tayyib, Masya Allah, ini ketika membahas masalah mengadu domba banyak sekali ya Masya Allah. Baik teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil ya, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita. Yang pertama, hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita. Yang kedua, lisan ini bisa mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berhati-hati dari menggunjingi atau menggibahi saudaranya, saudara semuslim tentunya, karena dosa yang diancam ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga, hendaklah memperhatikan istinja setelah buang air kecil maupun buang air besar. Yang kelima, peletakan pelepah kurma yang basah bisa meringankan adab si mayit. Ini kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kubur, ya, dan bisa meringankan adab si mayit. Ini adalah kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi teman-teman, ini hadisnya nyambung dengan ghibah. Ya, hadis yang selanjutnya. An Qaisin qala kana Amr bin al-As yasiru ma'a nafarin min ashabi. Dari Qais dia berkata, kana Amr bin al-As, Amr bin As dia pergi bersama nafar. Nafar itu rombongan teman-teman, lebih dari satu orang. Kalau lebih dari satu orang disebutnya nafar, rombongan itu nafar. Min ashabi, dari sahabatnya. Famarra ala baglin mayyitin qadin tafakh. Ya, kemudian mereka melewati seekor keledai yang sudah menjadi mayit, bangkainya keledai. Ya, bigol itu ada yang mengatakan keledai, ada yang mengatakan hewan lain. Ya, dan keledai tersebut sudah membusuk. Maka di antara mereka mengatakan, Amr mengatakan, wallahi. Nih teman-teman, ya, para sahabat ini luar biasa ya. Kata mereka, wallahi la an ya'kula ahadukum hadza hatta yamla'a batnahu khairun min an ya'kula lahma muslim. Kata Amr, demi Allah, seandainya ada di antara kalian yang memakan bangkai keledai ini yang sudah membusuk sampai memenuhi perut kalian, itu lebih baik daripada kalian memakan bangkai saudaramu. Ya, di sini jelas di dalam hadis ini kehati-hatian para sahabat ridwanullahi alaihim agar tidak jatuh ke dalam ghibah. Ya, mereka itu bersemangat teman-teman menjaga lisan-lisan mereka. Subhanallah ya. Dengan cara apa mereka menjaga lisan-lisan mereka? Dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Tidak heran kalau di antara mereka para sahabat, para sahabiah, mereka menghabiskan hari-harinya bersama Al-Qur'an. Mereka menghabiskan hari-harinya dengan menuntut ilmu. Karena kalau subhanallah Allah sibukkan teman-teman kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu, maka insya Allah kita dijauhkan dari ghibah. Dan perlu bagi ibu-ibu bersyukur kepada Allah. Nih, kita ini Bu, ketika kita tuh dikumpulkan bersama orang-orang salihah yang seperti ini, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada loh orang-orang di luar sana, ibu-ibu ya, yang Allah kumpulkan ternyata bersama atau satu jenis dengan ibu-ibu rempong lainnya. Ibu-ibu rempong yang kerjanya kalau ketemu yang dibicarakan dunia. Terus apa yang diomongin akademik. Anak-anaknya begitu kan, pernah nggak bergaul sama begitu? Yang dibicarakan harga branded gitu ya. Atau yang dibicarakan bahkan orang lain ya, dibicarakan penguasanya. Pernah nggak ibu-ibu masuk ke dalam kelompok yang seperti itu? Nggak pernah. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Karena di sana ada orang-orang begitu. Ya, dan subhanallah, ini penting terutama kita para kaum wanita teman-teman untuk memilih komunitas yang baik, komunitas yang bisa mengingatkan kita dengan akhirat, ya, komunitas yang bisa mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pilih teman sahib itu perlu kita pilih, ya. Teman dekat itu perlu kita pilih dan pilih. Karena kalau teman dekat kita ternyata orang waliyadzubillah yang seringnya menggunjingi orang lain, kadang kita tidak bisa menolaknya. Ada nggak teman-teman posisinya punya kawan yang suka ngomongin orang, teman-teman mau negur tuh bingung. Ya, pernah nggak begitu? Pernah. Ya, maka tinggalkan orang tersebut. Kenapa saya katakan tinggalkan orang yang suka menggunjingi orang lain? Karena kalau kita nggak ada di belakang dia, kita yang jadi bahan sumber omongan bagi dia. Itu Rasulullah yang memberitahu. Jadi kalau teman-teman punya kawan yang hobinya suka ngunjingin orang, sebaiknya tinggalkan. Ya, karena kalau kita berselisih dengannya atau kita tidak bersama dengannya, yang menjadi bahan obrolan dia dengan kawan-kawan lainnya adalah kita. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi subhanallah kita di dunia itu hanya sebentar. Di dunia hanya sebentar. Enggak apa-apa kita dikata-katain kudet, ya kita dikata-kata enggak bergaul, enggak apa-apa. Demi menyelamatkan agama kita. Karena sayang kalau hidup di dunia hanya sebentar, ternyata kita pakai untuk kehidupan yang sia-sia. Ya, kita pakai hari-hari kita hanya untuk ngobrol. Saya pernah menemukan sebuah kondisi di mana ibu-ibu menunggu anaknya sekolah. Ya, mungkin Ummu Ibrahim juga pernah menemukan kasus ini ya. Waktu anak-anak kita masih satu sekolah ada di Yogyakarta ya. Jadi saya tuh kondisinya waktu itu nungguin anak sekolah, kaget. Saya duduk sama ibu-ibu di situ. Kemudian ternyata kok waktu itu saya bawa buku, saya lagi baca, tapi kan kita duduk bareng. Yang diobrolin ibu-ibu itu waktu nunggu anak-anak sekolah itu. Ada nggak di Yogyakarta nunggu anak-anak sekolah? Ada kan ibu-ibu sama ibu-ibu? Itu akhirnya jadi ghibah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi teman-teman, kalau anak kita sekolah, apa yang mesti kita lakukan? Kita cari ilmu. Itu kesempatan kita untuk datang ke majelis ilmu. Nggak usah ditungguin, toh anak kita ada guru kita. Dan hati-hati kalau sampai kita kumpul dengan ibu-ibu, kemudian kita terjebak ke dalam dunia perghibahan ini, maka kalau kita bisa menegur, tegur. Kalau kita tidak bisa menegur, minimal kita bangkit, ya. Kita bangkit dari majlis tersebut dan kita doakan teman-teman kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan dan kawan itu sampai detik ini masih saya ingat. Ya subhanallah. Dulu di Yaman. Merinding saya kalau semoga Allah menjaga beliau. Masih hidup orangnya ya. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah berikan kebahagiaan untuk beliau. Ya. Beliau itu punya ini loh teman-teman, dari zaman dulu sampai terkenal. Beliau tuh sangat keras dengan kawannya. Kalau sampai ketemu orang, kawan satu majlisnya ngibahin orang, beliau langsung bilang, Masya Allah, ini sebuah hal keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Beliau selalu bilang begini, kalau sampai beliau dengar, oh ya dia ngomongin orang, dia bilang gini ke orangnya, mohon maaf ukhti, saya tidak bisa meneruskan pembicaraan karena kamu telah ngunjingin saudaramu. Dia pergi. Ya, dan itu subhanallah ya sudah terkenal. Jadi kita orang-orang yang nuntut ilmu tuh sudah tahu, udah jangan deketi fulana gitu ya. Awas hati-hati kalau sama fulana, dia tegas banget loh. Jangan sampai kita akhirnya ngomongin orang ya, karena tahu konsekuensinya dia akan pergi gitu ya. Masya Allah. Mungkin awal-awal saya yakin orang itu akan menjadi pembicaraan juga bagi orang lain. Dia sok suci, dia orangnya nggak mau kalau diajak gaul. Tapi menurut saya ya itu suatu hal yang bagus ya. Dan subhanallah menjadi teladan bagi kawan-kawan lainnya. Masya Allah ya, semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang demikian. Kalaupun belum bisa menjadi pribadi yang demikian, minimal kalau kita masuk dalam sebuah majelis, di situ benar-benar sudah ada ghibah, ngomongin penguasa, ngomongin ini, kita bangkit dari majelis tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah berikan kekuatan ya. Barakallahu fikunna jami'an. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling berwasiat dalam kesabaran dan kebenaran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita masing-masing dengan berbagai macam amal salih, sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu, karena ilmu yang akan menjaga kita di dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.